warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang menjawab salam dengan ikhlas dan lantang akan dimudahkan masuk surga. Dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya. Izinkan saya menyapa seluruh kader Golkar sejati. Yang hadir hari ini seutuhnya dialah adalah kader Golkar loyalis Airlangga Hartarto. Dan insya Allah beliau perintahkan kepada saya tadi malam melalui Pak Erwin Aksa yang sedang di Berlin sekarang untuk mengabsen kader Golkar yang ada di fraksi dan kader Golkar yang ada di struktur partai. Dan insya Allah kesempatan pertama saya akan buat laporan tertulis sesuai perintah beliau. Yang amat saya banggakan, amat saya hormati, amat saya junjung, kader Golkar yang ditakdirkan oleh Allah sebagai Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartika. Yang saya hormati, kader Golkar yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Bupati Sopeng, Andi Kaswadi, yang juga Ketua Golkar Kabupaten Sopeng. Dan ini Ketua Golkar sejati. Karena nanti ada yang saya sebut Ketua Golkar status quo. Nanti tunggu. Yang saya hormati kader Golkar yang ditakdirkan menjadi Wakil Bupati Bapak Dr. Andes Ambodale, yang juga Ketua Harian Partai Golkar Kabupaten Bone. Ini juga tidak akan diganggu gugat. Karena nanti ada yang terganggu. Yang saya hormati kader Golkar yang ditakdirkan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Maros, Andi Patarai Amir, juga Ketua Golkar status quo Kabupaten Maros. Kenapa status quo? Nanti saya jelaskan. Yang saya hormati kader Golkar yang ditakdirkan menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Madya Makassar, Andi Nurdin Halid. Yang saya hormati kader Partai Golkar yang ditakdirkan menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Endrekang, sahabat kita Idris Sadik. Yang saya hormati kader Golkar yang ditakdirkan sebagai Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Irmawati. Sesepuh para tokoh yang amat saya banggakan. Hadir, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pindrang, sahabat saya, sahabat kita semua, Samsuri. Terima kasih. Ya biasa, sudah umur jadi sedikit, ada yang dilupa, mau dimaklumi. Yang saya hormati Ketua Golkar status quo Kabupaten Bulukumba, Andi Hamzah Bangki. Yang saya hormati Ketua Golkar status quo Kabupaten Pindrang, Darwis Bastaman. Yang saya hormati Ketua Golkar status quo Kota Makassar, Faruk Mbeta. Tapi ini nanti kalau berhasil perjuangan tidak boleh mengganggu Munafri. Munafri tetap harus Ketua Golkar Kota Makassar. Masih ada ya? Ketua Golkar status quo. Nah, kenapa status quo? Karena pengurus Golkar provinsi sekarang ini itu secara organisasi tidak ada masalah. Karena ada SK dari DPP. Tapi secara hukum masih bermasalah.
Karena sekarang dalam proses hukum di Mahkamah Partai dan akan lanjut ke pengadilan yang akan datang. Sahabat saya, adik saya, Iyas alias Aco, Dr. Insinyur Ilham Arif Sirajuddin yang amat saya sayangi. Bapak Jabar Hijaz, terima kasih atas kehadirannya. Dan seluruh kader Golkar, mohon maaf kalau tidak bisa saya sebut satu persatu. Tapi insya Allah nanti tokoh-tokoh Golkar akan hadir di atas panggung. Seluruh anggota fraksi, kader Golkar menjadi anggota fraksi yang sempat hadir, tidak usah ada keraguan, tidak akan ada yang memberi sanksi kalian tanpa persetujuan Airlangga Hartarto. Dan di samping Airlangga Hartarto ada orang bernama Nurdin Halid. Dan itu adalah jaminan mutu untuk kalian kader Golkar yang ditakdirkan menjadi anggota fraksi Golkar. Tidak usah ada keraguan. Ini adalah kader AMPI sejati bersama Pak Iyas. Kita semua dapat ada dalam keadaan sehat, tentu karena rahmat, hinayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Acara hari ini substansinya ada dua. Yang pertama adalah halal bil halal dan silaturahim dari kader Golkar. Kenapa saya menggunakan kata kader Golkar? Dan kenapa kader Golkar yang diundang? Karena saya tidak menggunakan struktur partai. Karena struktur partai di Sulsel adalah masih bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, silaturahim sesuai dengan tadi perintah Al-Quran. Menurut ceramah tausiah dari Ustadz Otman Umar Sihab, silaturahim adalah perintah untuk kita senantiasa bertemu, berinteraksi, bersilaturahim. Sehingga dunia akhirat kita praktikkan dalam hidup dan kehidupan. Oleh karena itu saya mohon maaf kalau panitia ada kader Golkar yang berbudi pekerti, ada kader Golkar yang berhati baik, tidak mendapatkan undangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu adalah soal teknis, bukan hal yang luar biasa. Saya juga biasa tidak diundang, sekalipun wakil ketua umum tidak baper. Itulah kedisbian manusia. Di dalam surah Al-Hujarat ayat 13, Allah berfirman, manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Itulah salah satu hal yang membuat kita hari ini melaksanakan silaturahim. Silaturahim itu apa? Pemimpin belum tentu mengenal yang dipimpin. Pemimpin partai belum tentu mengenal kader yang dipimpin. Apalagi masyarakat pemilih partai. Wadah ini adalah wadah untuk pemimpin mengenal kader partai dan kader partai mengenal pemimpinnya. Bapak, Ibu hadirin hadirat, para kader Golkar yang berbahagia. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan orang bijak yang sedang dalam pengasingan bernama Dalai Lama. Beliau mengatakan begini, perhatikan pikiranmu karena itu akan menjadi ucapanmu. Dan perhatikan ucapanmu karena itu akan menjadi perkataanmu. Dan perhatikan perkataanmu karena itu akan menjadikan kebiasaanmu. Dan perhatikan kebiasaanmu karena itu akan menjadi karaktermu. Dan perhatikan karaktermu karena itu akan menentukan masa depanmu. Apa korelasinya dengan acara kita hari ini? Korelasinya adalah bahwa seorang pemimpin paling tidak dibutuhkan 3 karakter.
karakter pengabdian, karakter persahabatan, dan karakter pengorbanan. Itulah makna dari pesan tersebut. Kalau ada seorang pemimpin mengabdikan dirinya bukan kepentingan orang banyak, maka dia bukan seorang yang memiliki karakter pengabdian. Kalau ada seorang pemimpin ketika dia menjalankan tugasnya, dia mengeluarkan ongkos darinya, kemudian dia menagih kembali kepada siapa yang dia melaksanakan, itu bukan pemimpin yang berkarakter mau berkorban untuk anggotanya. Dan ini adalah karakter yang dimiliki oleh Ketua Umum kita, Bapak Airlangga Hartarto. Karakter pengabdian di pemerintahan maupun di partai. Mungkin 90% waktunya untuk negara dan untuk Partai Golongan Karya. Begitupun pengorbanan dan persahabatan beliau. Beliau hampir tidak punya musuh di negeri ini. Itulah karakter yang dimiliki oleh Bapak Airlangga Hartarto. Karakter yang sama juga dimiliki oleh adinda saya yang bernama Iyas alias Aco. Apa buktinya? Tunggu sambutan selanjutnya. Seorang tokoh pembaharu, tokoh pembaharuan yang paling terkenal di abad 20 bernama Albert Einstein. Beliau mengatakan dalam bahasa Bugis begini, try not become a man of success, but rather to become a man of value. Berjuanglah bukan untuk menjadi orang sukses, tapi berjuang untuk menjadi orang bernilai.